Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Fajar Rohman Hariri di channel Dosen Deso. Dan pada video kali ini kita akan ngebahas mengenai jadwal kapan sih ya jadwal penerimaan atau pembukaan tes CPNS di tahun 2021. Nah, jadi kemarin ini teman-teman Kemenpan RB ya bersama BKN juga ada beberapa pihak ya yang melakukan konferensi pers ya live di YouTube-nya Kemenpan RB. Nah, di sini banyak panjang sih ya 1 jam lebih. Mungkin teman-teman ada yang belum sempat nonton atau belum tahu infonya, atau sebenarnya juga sudah banyak info-info mengenai apa saja yang dibahas di sini. Banyak potongan-potongan videonya yang sudah dikirim ke grup-grup atau mungkin di akun-akun yang mengenai ngebahas tentang penerimaan CPNS. Tapi nggak ada salahnya saya share lagi, saya bahas, siapa tahu ada beberapa teman-teman yang memang belum mengetahui perihal informasi kapan sih pelaksanaannya gitu ya. Dan memang apa ya, mungkin ya teman-teman semangatnya ada yang mungkin agak turun karena memang beberapa formasi seperti formasi guru katanya tidak ada CPNS, dialihkan ke P3K. Namun Bapak Bima dalam kalimatnya ada kata sementara. Ya, saya doakan ya karena banyak pertimbangan ya teman-teman ya. Kalau saya pribadi nih ya, dengan CPNS dipindah ke P3K itu banyak hal yang perlu dipertimbangkan menurut saya pribadi ya. Karena Karena ini efeknya bisa kemana-mana teman-teman ya, bisa ke kampus-kampus atau universitas yang ada jurusan keguruan. Ya, keguruan itu pasti nanti peminatnya akan turun. Secara pribadi bisa drastis gitu. Apalagi sekarang teman-teman yang fresh graduate juga nggak bisa daftar gitu. Mau daftar CPNS, dialihkan ke P3K. Mau daftar ke P3K, nggak bisa gitu. Karena memang untuk daftar P3K ini kan ada dua ya, terdaftar di Dapodik atau belum ngajar tapi sudah PPG ya, sudah PPG. Sedangkan fresh graduate ini mungkin dia mikir saya belum bisa ikut PPG, kalaupun jalur mandiri ya dia harus bayar itu kan jaga. Mungkin untuk masa pandemi ini juga beberapa orang akan merasa berat gitu kan. Ya, kalau usul saya sih memang sebaiknya adalah formasi, setidaknya kalau memang harus ada P3K yang nggak ada CPNS misalkan ya, adalah bagaimana peraturan supaya fresh graduate juga tetap bisa daftar gitu kan. Nah, mungkin teman-teman kan sudah tahu kan, kalau kemarin yang di potongan video saya sebelumnya juga ada, teman-teman mau nonton di video yang ini juga ada. Kalau memang alasan yang dipaparkan adalah banyak CPNS yang pindah gitu kan, setelah berapa tahun ngajar sehingga pemerataan gurunya nggak baik gitu. Nah, kalau berdasarkan komentarnya teman-teman atau sarannya teman-teman ya, kalau masalahnya itu ya seharusnya peraturan tentang mutasi itu yang diubah gitu kan. Jangan kok CPNS diubah ke P3K ya. Ya semoga saja dengan banyaknya inputan, banyaknya opini publik ya, itu ada pertimbangan lain untuk untuk keputusannya kan belum final ya, belum final. Jadi semoga saja nantinya ada formasi CPNS untuk guru atau untuk fresh graduate juga memungkinkan untuk daftar gitu ya. Semoga saya doakan yang terbaik, dan kita harus yakin teman-teman bahwa apapun keputusan yang diambil oleh pemerintah, oleh BKN, oleh Penman RB itu pasti berdasarkan banyak pertimbangan ya, banyak pertimbangan dari berbagai macam aspek ya. Kita kan nggak tahu kan, kita kan hanya ingin sesuatu yang menguntungkan kita ya. Tapi pemerintah mungkin ya memikirkan banyak aspek, banyak hal ya, yang ya memang dengan kalaupun keputusan itu terpaksa harus diambil, yaitu sebenarnya sudah terbaik dari beberapa opsi yang mungkin terfikirkan oleh bapak-bapak kita ini. Itu ya teman-teman, harus tetap semangat. Nah, mengenai untuk jadwal ini kita akan nonton potongan video ini ya, bagian sini. Pertanyaan sekarang, silakan. Terima kasih atas beberapa pertanyaannya. Untuk seleksi CPNS tahun ini memang kami merencanakan dengan Kemenpan untuk bisa melaksanakan karena memang ada kebutuhan untuk itu.
Oke, ini setidaknya ada kabar baik, memang akan ada CPNS karena memang ada kebutuhan, cuman memang untuk formasinya kita menunggu ya teman-teman, kita belum tahu. Namun demikian, ada beberapa tahapan yang harus dilakukan terlebih dahulu sebelum formasi CPNS itu dapat ditetapkan. Yang pertama tentu daerah atau instansi perlu menghitung ulang kebutuhan CPNS-nya untuk 5 tahun. Setelah mereka mengetahui kebutuhan untuk 5 tahun itu, mereka membaginya dalam periode tahunan. Jadi tidak sekedar hanya membagi 5, tapi berapa tahun pertama, berapa tahun kedua, sampai tahun kelima. Nah, kenapa itu diperlukan? Karena saat ini banyak sekali CPNS atau PNS yang meminta pindah lokasi, sehingga kebutuhan di masing-masing tentu menjadi berubah dan berbeda. Nah, hanya jika teman-teman instansi telah menyampaikan formasi itu kepada Kemenpan RB, kami baru bisa menetapkan formasinya, berapa jumlahnya. Dan itu diperkirakan formasi itu Mei sudah dapat ditetapkan. Kenapa begitu? Karena untuk pelaksanaan tesnya diperlukan waktu paling lambat bulan Juni sudah harus dimulai, agar bulan Desember sudah bisa diselesaikan seluruh prosesi seleksi CPNS-nya. Nah, SKD tetap akan dilakukan bersama juga dengan SKB. Soal-soal juga akan dibuat dan ditambah oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk memperbanyak jumlah soal yang bisa disampaikan. Nah, untuk seleksi ini tentu kami sudah belajar dari kemarin bahwa dalam pelaksanaan seleksi PNS dalam situasi pandemi ini, kami telah menetapkan protokol kesehatan yang ketat. Dan Gitu ya teman-teman, jadi sekarang ini BKN memang sedang menunggu usulan formasi gitu ya, usulan formasi dari kementerian, lembaga, instansi. Jadi harus mengusulkan kebutuhan selama 5 tahun ke depan. Nah, tapi 5 tahun ke depan ini dibagi nanti ya, usulannya juga harus detail per tahun seperti apa. Nah, kabar baiknya berarti selama 5 tahun ke depan kemungkinan tetap akan ada rekrutmen, ini kabar baiknya. Itu ya teman-teman. Nah, ini ya, usulan ini diharapkan ini Mei sudah ada kan gitu. Supaya apa? Supaya di bulan Juni paling lambat itu bisa dapat dilaksanakan tesnya, sehingga pada bulan Desember ya teman-teman sudah dapat NIP kan gitu. Nah, tadi teman-teman tunggu saja formasi apa saja yang dibuka ya, harus ditunggu karena memang BKN pun juga belum tahu. Jadi kalau teman-teman nanya apakah ini dibuka formasi ini ada, ya kita nggak tahu. BKN aja taunya akan di bulan-bulan Mei ini gitu. Ya ini untuk CPNS. Kalau untuk P3K di sini saya belum disebutkan, cuman kalau menurut saya bisa jadi lebih cepat karena ada aturan di mana teman-teman kalau gagal kan kita bisa nyoba 3 kali kan kalau P3K. Jadi kalau mulainya di tengah-tengah kayaknya kok enggak ya, mungkin ya ini nih kalau berdasarkan beberapa tahun sebelumnya biasanya memang P3K itu lebih dulu biasanya seperti itu. Gitu ya. Ini semoga video ini bermanfaat teman-teman. Jadi teman-teman masih punya waktu berapa nih? Sekarang Desember ya, Januari, Februari, Maret, April, Mei. Wah, masih ada 5 bulan, 5-6 bulan lah, 5-6 bulan. Ini teman-teman untuk mempersiapkan diri dengan baik ya. Semoga saja berita yang mungkin untuk beberapa pihak kurang mengenakan ya karena CPNS diubah ke P3K ya, pemerintah mendengarkan keluhan itu ya, kita doakan bareng-bareng, kita Fatehahin bareng-bareng supaya ada pertimbangan lain, siapa tahu CPNS tetap ada, P3K juga ada, fresh graduate tetap ada solusinya untuk bisa daftar gitu-gitu. Kita doakan saja yang terbaik untuk semuanya. Pemerintah juga pasti sudah mempertimbangkan berbagai macam aspek gitu ya. Mungkin dengan kemarin konferensi pers kan ini rame nih, gejolak publik nih.
Ya, siapa tahu ada pertimbangan-pertimbangan lain. Semoga saja kita doakan yang terbaik, gitu ya. Semoga video ini bermanfaat teman-teman. Saya Fajar Romanariri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.